Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Gustina Fianti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Real 1, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok A7 yang beranggotakan Riandana Setiawan, Ahmad Zaini, Aji Alpinsah, Rizky Azriel Fahrezi. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai interval. Bisa next. Next. Oke, mungkin langsung masuk aja ke materi yang pertama. Itu ada landasan teori. Teorema 2.1.7. Misalkan A, B, C elemen sebarang dari R. Jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Selanjutnya ada teorema 2.1.9. Jika A elemen himpunan R, sedemikian sehingga A lebih besar dari 0 dan A kurang dari sama dengan epsilon. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Selanjutnya ada definisi 2.3.1. Misalkan S subhimpunan tak kosong dari R. Himpunan S dikatakan terbatas di atas jika ada U elemen R sehingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen himpunan S. Titik U disebut batas atas bagi S. Lalu himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika ada W elemen himpunan R sehingga S besar sama dengan W untuk setiap S elemen himpunan S. Titik W disebut batas bawah bagi S. Dan yang terakhir, himpunan S dikatakan terbatas jika S terbatas di atas dan terbatas di bawah. Lalu ada definisi 2.3.2. Misalkan S subhimpunan tak kosong dari R. Jika S terbatas di atas, maka U elemen R disebut supremum dari S jika yang pertama, U adalah batas atas dari S. Yang kedua, jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Bilangan yang lebih kecil dari U bukan batas atas S. Yang ketiga, jika U adalah supremum dari S, maka dapat ditulis U sama dengan sub S. Jika S terbatas di bawah, maka W elemen R disebut infimum dari S jika yang pertama, W adalah batas bawah dari S. Yang kedua, jika T adalah sebarang batas bawah dari S, maka T kurang dari sama dengan W. Bilangan yang lebih kecil dari T bukan batas bawah S. Dan yang ketiga, jika T adalah infimum dari S, maka dapat ditulis T sama dengan infimum S. Selanjutnya ada definisi 2.3.6, sifat kelengkapan R. Jika subset kosong S subset R terbatas ke atas, maka supremumnya ada, yaitu terdapat U elemen R sedemikian sehingga U sama dengan supremum S. Selanjutnya ada interval. Definisinya, jika diberikan A, B elemen R, maka interval terbuka yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan A, B menyatakan semua titik X di elemen R dengan X di antara A dan B. Titik A dan B disebut titik ujung atau endpoints interval. Titik ujung tidak termuat dalam interval terbuka. Jika kedua titik ujung digabungkan ke dalam interval terbuka, maka disebut interval tertutup, yaitu himpunan dari interval tertutup A, B menyatakan semua titik X elemen R di mana X-nya itu di antara A dan B. Selanjutnya ada interval setengah terbuka dan setengah tertutup adalah interval yang memuat salah satu titik ujungnya.
Gabungan interval tertutup dengan titik ujung A dan interval terbuka dengan titik ujung B ditulis kurung siku A, B, kurung lengkung, dan gabungan interval terbuka dengan titik ujung A dan interval tertutup dengan titik ujung B ditulis kurung lengkung A, B, kurung siku. Berikut ini udah diberikan 5 jenis interval terbatas. Simbol tak hingga dan minus tak hingga digunakan sebagai simbol titik ujungnya yang tak berhingga. Interval terbuka tak terbatas adalah himpunan dengan bentuk interval terbuka dari A sampai tak hingga, menyatakan semua titik X elemen R dengan X lebih dari A, dan himpunan terbuka dari minus tak hingga sampai B menyatakan semua titik X elemen R dengan X kurang dari B. Himpunan pertama tidak memiliki batas atas, dan himpunan kedua tidak memiliki batas bawah. Interval dari A sampai tak hingga menyatakan semua titik X elemen R dengan X lebih besar sama dengan A, dan interval tertutup dari minus tak hingga sampai B menyatakan semua X elemen R dengan X kurang dari sama dengan B. Himpunan pertama tidak memiliki batas atas dan himpunan kedua tidak memiliki batas bawah. Dan himpunan R dapat dituliskan sebagai minus tak hingga, tak hingga. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kiandana. Padanya. Baik, kita langsung masuk ke teorema 2.5.1. Di sini disebutkan teoremanya, misalkan S subset R yang memuat paling sedikit 2 titik dan memiliki sifat jika X, Y elemen S dan S kurang dari Y, maka himpunan X, Y tertutup subset dari R, subset dari S, dan S merupakan suatu interval. Di sini ada premisnya. Premisnya itu untuk setiap X, Y elemen S dan X kurang dari Y, maka himpunan X, Y tertutup subset S. Yang akan dibuktikan yaitu S merupakan suatu interval. Pembuktiannya, nah kita untuk membuktikan teorema di atas, kita gunakan kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama itu S terbatas, yang kedua himpunan S tidak terbatas, yang ketiga himpunan S terbatas di atas tetapi tidak terbatas di bawah, yang keempat yaitu himpunan S terbatas di bawah tetapi tidak terbatas di atas. Sebelumnya untuk membuktikan S itu interval, yang pertama kita coba lihat bentuknya. Bentuknya harus memenuhi salah satu definisi interval, baik yang hingga maupun tak hingga, atau baik yang terbuka maupun tertutup. Setelah itu kita tinjau semua kasus yang mungkin terjadi, baik S yang terbatas maupun tidak terbatas, di atas maupun di bawah. Kemudian ini premis dan akan dibuktikannya belum ya? Premisnya apa dan yang akan dibuktikannya apa? Premisnya Untuk yang tadi umumnya, untuk yang umum dulu, yang untuk semua tahap dulu, untuk semua kasus. Kan saya udah komen kan bahwa untuk setiap pembuktian itu harus dimulai dengan premis dan yang akan dibuktikan. Iya, Bu. Premisnya untuk setiap X, Y elemen S dan X kurang dari Y, maka himpunan tertutup X, Y subset S. Dan yang akan dibuktikan itu S merupakan suatu interval. Salah. Coba balik lagi ke halaman sebelumnya.
Coba apa premisnya? Premisnya X untuk setiap X, Y elemen S dan Salah, bukan itu. Dari misalkan ya Bu, misalkan X subset real. Apa premisnya? dari misalkan berarti S subset dari R Premis yang itu harus memuat dimulai dengan kata misalkan atau diketahui atau ambil sembarang. misalkan S subset R yang memuat paling sedikit 2 titik dan memiliki sifat jika X, Y elemen S dan X kurang dari Y, maka himpunan tertutup X, Y subset S. Dan Kemudian yang yang akan akan dibuktikan? dibuktikan yaitu S merupakan suatu interval. Coba digaris aja itu yang premisnya, kamu kasih spidol biru, terus yang akan dibuktikannya pakai spidol warna lain. Oke. Untuk pembuktiannya kita membuktikan teorema di atas ini kita gunakan kasus yang mungkin terjadi, yaitu ada 4. Yang pertama Dia itu langsung ke halaman berikutnya aja. Yang pertama itu kita lihat dari kasus 1. Kalau semisal S-nya terbatas. Kalau S-nya terbatas, maka S akan terbatas di atas maupun S terbatas di bawah. Dan karena dia memiliki 2 anggota, maka dia himpunan tak kosong. Kalau tidak kosong dan terbatas di atas. Sorry. Iya. Oke, dia tahu dia mempunyai dua unsur dari mana? Dari premisnya kan disebutin juga, Bu. Oke, di sini kamu nggak nulis ya? Iya, Bu. Ditambahin aja kali itu. Ya, nanti aja ditambahkan di laporannya kemudian. Ya. Karena dia memiliki 2 anggota, karena dia himpunan tidak kosong dan terbatas di atas, maka memiliki supremum. Dan apa yang menjamin ada supremum dan infimum itu apa? Dia himpunannya tidak kosong dan ya, landasannya itu apa? Teorema kah atau apakah? Dari Akibatkah? definisi 2.3, 2.3.3, Bu. 2.3 itu cuma definisi supremum, bukan eksistensi supremum. Eksistensinya dijamin oleh apa? Ini sudah sering dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Harusnya tahu kalau nyimak. Definisi dari kelengkapan A bukan sih, Bu? Definisi? Teorema kelengkapan A. Aksioma kelengkapan. Aksioma kelengkapan. Itu aksioma nomor berapa? Nomor berapa kalau di buku? 2.3.6 ya, Bu. Ya, coba diulang lagi dari awal, dari kenapa S-nya tak kosong dan alasannya apa. Kan saya sudah bilang ya, pembuktian itu dasarnya harus lengkap.
S itu tak kosong dasarnya apa, punya dua unsur itu tadi dasarnya apa, terus eksistensi supremum dan infimum itu dasarnya apa. Jangan langsung bilang S terbatas, terus maka infimumnya ini dan ini gitu. Ya, baik. Yang pertama, kita lihat kasus 1, misalkan S-nya terbatas. Dan kalau S-nya terbatas, maka S akan terbatas di atas maupun terbatas di bawah. Dan karena memiliki dua anggota, maka dia himpunan tidak kosong. Kalau tidak kosong dan terbatas di atas, maka supremumnya ada. Dan kalau tidak Berdasarkan, jangan lupa dasarnya itu apa. berdasarkan aksioma kelengkapan R, itu kalau tidak kosong dan terbatas di atas, maka supremumnya ada. Dan kalau tidak kosong dan terbatas di bawah, itu infimumnya juga ada. Maka kita bisa misalkan A sebagai infimum S dan B sebagai supremum S. Sehingga kita dapat tunjukkan S-nya itu subset dari interval tutup AB. Nah, kita baru tunjukkan S-nya ini subset, sekarang kita buktikan bahwa S-nya ini memiliki bentuk himpunan. Maka yang harus kita buktikannya itu balikannya. Itu atau inklusinya itu berlaku. Apakah hanya berlaku pada interval terbuka AB saja, atau pada setengah tutup setengah buka, atau memang pada interval tertutup itu berlaku. Jadi kita akan menunjukkan bahwa S-nya itu memenuhi salah satu bentuk interval dengan cara yang kita buktikan inklusi yang sebaliknya berlaku. Pertama-tama, kita tunjukkan bahwa interval AB ini subset dari S. Caranya, Interval buka apa tutup? Jangan lupa. interval terbuka A, B subset dari S. Caranya, seperti biasa, ambil sembarang nilai di antara A, B, terus buktikan dia ada di S. Kalau semisal kita ambil sembarang Z di AB, maka kita punya Z di antara AB, tetapi ini berarti Z bukan Kamu jangan batas gitu atas. bilang jangan gitu kalau Z elemen interval terbuka A, B, kalau kamu bilang Z antara A dan B, maka Z antara A dan B sama aja. Iya, Bu. Kalau Z elemen interval A, B, maka interval terbuka apa tertutup, jangan nggak lengkap ininya ngomongnya. iya, Bu. Kalau misalkan Z elemen interval terbuka A, B, maka A kurang dari Z kurang dari B, maka Z bukan batas atas dan bukan batas bawah dari S. Z bukan batas atas dari S, artinya apa? Artinya ada satu anggota, sebut saja Y, yang nilainya lebih besar dari Z. Dan Z bukan batas bawah dari S, artinya ada satu anggota, sebut saja X, yang nilainya lebih kecil dari Z. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil, Bu, karena batas bawah dari. Kamu nulisnya X lebih besar dari Z. Oh iya, Bu, maaf itu salah kayaknya. Nah, next. Jadi kita punya Z yang berada di antara X, Y atau Z elemen X, Y. Next. Nah, berdasarkan premis sifat teorema karakteristik interval 2.5.1, dari premis kita punya bahwa kalau X kurang dari Y, maka berlaku interval tertutup A, B subset dari S, maka kita bisa simpulkan bahwa kalau tadi kita bilang Z-nya itu anggota dari interval terbuka X, Y, dari sini kita tahu bahwa
Z ini subset dari S, dan kita bisa simpulkan Z elemen dari S. Coba diulang lagi, kamu nyampur-nyampur ada A, B, ada X, Y. Kamu lagi ngomongin X, Y apa? Ngomongin X dan Y atau A dan B? Kalau yang A, B itu dari premisnya itu, Bu. Jadi kalau yang X, Y dari pembuktian yang tadi, Bu. Coba diulang lagi, Jadi, rasakan premisnya. Kamu udah punya apa, coba? ya, dari premis kan kita sudah tahu kalau interval tertutup A, B subset dari S. Kalau dari premis kita sudah tahu kalau X kurang dari Y, maka berlaku interval tertutup A, B subset dari S. Nah, nggak nyambung ceritanya. Kalau X kecil dari Y, maka interval tertutup A, B subset dari S, kan nggak nyambung itu. Yang kamu lagi ngomongin si X, Y, terus tiba-tiba jadinya kesimpulannya A, B. Iya, Bu. Maaf, Bu. Dari premis kita tahu X kurang dari Y, maka berlaku interval tertutup X, Y subset dari S. Titik, kemudian karena Z. Terus tadi kamu punya apa? Kita Sebelumnya sudah diketahui bahwa apa? Z-nya itu elemen dari interval tertutup X, Y juga. Enggak, sebelum ke sana itu kan akibat dari premisnya. Sebelum itu kamu punya apa? Sebelum itu punya apa? Di halaman sebelumnya kamu punya Z, itu gimana nilainya? Z-nya itu nilainya di antara X, Y. Dan hubungan X dengan Y? Coba ke halaman sebelumnya dulu, slide-nya. Nah, ini di baris terakhir kamu punya apa? Punya Z di antara X, Y, berarti Z-nya itu elemen dari... Dan hubungan X dan Y gimana? Coba ditambahkan annotation-nya. Ini kan keterangan di layarnya nggak lengkap. Coba Z di antara X dan Y itu notasi matematikanya seperti apa? X kurang dari Y. Ya ditulis, annotation-nya ditulis. X kurang dari Z. Di bawah aja naruhnya, nanti itu di layar yang berwarna putih aja, biar nggak nutup yang lain. Nanti ketika pindah halaman. Oke, berarti dari sana hubungan X dan Y gimana? X kecil dari Y atau X besar dari Y, itu kalau kayak gitu. X kecil, Z. Nah, baru karena X kecil dari Y, maka berdasarkan premis kamu punya apa? Berdasarkan premis, kalau X kurang dari Y, maka berlaku interval tutup X, Y subset dari S. Kemudian karena Z ada di antara X, Y, akibatnya, coba pindah halaman, slide-nya. Oke, tadi baru sampai X, interval tutup X, Y subset dari S. Kemudian lanjutin ceritanya, karena Z ada di antara X, Y, akibatnya. Karena Z berada di antara X, Y, akibatnya Z adalah anggota X, Y. Interval tutup. Anggota interval tutup X, Y. Dan kita bisa tahu bahwa Z ini berarti subset dari S, dan kita bisa Bukan, yang simpulkan subset dari S itu adalah interval tutup. Jangan Z-nya yang subset Z, itu kan unsur. berarti kita bisa tahu bahwa interval tutup X, Y ini subset dari S, dan kita bisa simpulkan Z ini elemen dari S juga. Kemudian?
karena tadi kita misalkan Z adalah sembarang nilai dari A, B, Interval sembarang nilai dari interval buka A, B, maka kita bisa menunjukkan Z ini dan kita sudah menunjukkan bahwa Z ini elemen dari S dan maka terbukti bahwa A, B ini subset dari interval buka, jangan lupa. maka terbukti bahwa interval buka A, B ini subset dari S. Nah, kita sudah menunjukkan nih interval terbuka A, B ini subset dari S, maka kita bisa simpulkan S-nya itu sama dengan AB, tapi kita belum tahu nih AB-nya itu gabung AB dengan kamu jangan AB aja. Kan kamu lagi ngomongin interval, harus lengkap. ayo kita bisa simpulkan bahwa S-nya itu sama dengan interval buka A, B, tapi kita belum tahu nih interval buka A, B-nya itu digabung dengan titik ujung atau tidak. Jadi kita cari titik ujungnya itu sudah termasuk atau belum, maka kita harus cari beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinannya itu yang pertama, kalau seandainya AB-nya itu A dan B-nya itu elemen dari S, maka sudah berarti saling inklusi di himpunan bukanya saja, jadi S-nya itu sama dengan interval buka A, B. Nah, Tadi kamu ngomongin kalau A dan B-nya ada di S, seharusnya yang mana itu nggak matching keterangannya. Maaf Bu, kalau seandainya A dan B-nya itu bukan elemen dari S, maka yang berlaku itu saling inklusi di himpunan bukanya saja. Jadi S-nya itu sama dengan interval terbuka A, B. Nah, kalau AB-nya ini elemen dari S, maka S-nya itu sama dengan interval tertutup A, B. Next. Kalau semisalnya A-nya elemen S, tetapi B-nya bukan elemen dari S, maka S-nya itu interval tertutup di A dan terbuka di B. Begitupun sebaliknya, kalau A-nya bukan elemen dari S, tetapi B-nya elemen dari S, maka S-nya ini interval terbuka di A dan tertutup di B. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa S-nya itu adalah sebuah interval untuk kasus yang S terbatas ini. Next. Untuk kasus 2, sekarang kita seandainya S-nya itu tidak terbatas, kita ingin tunjukkan seperti yang tadi, namun karena S-nya tidak terbatas, maka kita cuma punya satu kasus yang harus dibuktikan. Next. Yaitu next. Nah, yang akan dibuktikan ini berarti S sama dengan terbuka minus tahingga sampai tahingga. Caranya yang pertama kita tunjukkan interval terbuka minus tahingga sampai tahingga ini subset dari S. Caranya yang ambil sembarang Z di antara min tahingga koma tahingga. Kita ingin tunjukkan bahwa Z elemen dari S ini. Nah, artinya kalau semisal kita ambil Z di antara di min tahingga koma tahingga ini, maka kita punya Z di antara min tahingga dan tahingga ini, berarti Z bukan batas atas dari S,
dan Z bukan batas bawah dari S. Z bukan batas dari S artinya ada satu anggota, sebut saja Y, sedemikian sehingga nilai Y lebih besar dari Z. Dan Z bukan batas bawah dari S artinya ada satu anggota, sebut saja X, nilainya lebih kecil dari Z. Nah, jadi kita punya Z ini berada di antara X dan Y atau Z elemen X, Y. Elemen Dari premis X, kita, Y-nya jangan lupa interval apa. ya, berarti Z X kurang dari sama dengan X kurang dari Z kurang dari Y. Next. Nah, berdasarkan premis yang Langsung aja karena X kecil dari Y, maka berdasarkan premis. karena X kecil kurang dari Y, maka berdasarkan premis kita bisa simpulkan bahwa kalau Z ini anggota X, Y, dan kita bisa tahu Z ini Jangan anggota X, Y itu nggak jelas. Anggota interval, anggota himpunan, anggota apa dengan X, Y. karena bahwa kalau kita bilang Z-nya ini anggota interval terbuka X, Y, dan kita bisa tahu bahwa Z ini berarti elemen dari S. Karena Nah, tadi interval buka apa interval tutup? Kamu yang ditulis dengan yang kamu baca nggak matching. Coba diulang lagi karena X kecil dari Y, maka berdasarkan premis diulang dari sana. dari premis karena X kecil kurang dari Y, maka interval tertutup X, Y subset dari S. Nah, karena Z ini elemen dari interval tertutup X, Enggak, Y. itu kamu belum punya itu. Karenanya bukan itu. Karena itu yang kamu sudah punya. Yang kamu sudah punya baru Z itu besar dari X, kecil dari Y. Itu masih ada loh itu annotation-nya dipakai. Berarti karena X kurang dari Y, maka interval tertutup X, Y subset dari S. Dan kita sudah tahu X kurang dari Z kurang dari Y, maka Z ini elemen dari interval tertutup X, Y subset S. Dan kita bisa simpulkan bahwa Z ini elemen dari S dan interval terbuka A, B ini subset dari S. Nah, dari karena kita telah menunjukkan interval terbuka minta hingga sampai komata hingga subset S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Yang pertama Pasti tidak masuk. Nggak ada kasus itu. iya, harusnya nggak ada kasus, langsung terbukti bahwa S-nya ini adalah sebuah interval. Interval apa? Interval terbuka Dari interval terbuka dari A, B. Dari interval terbuka dari minta hingga sampai tak hingga. Kemudian kita tahu bahwa kalau bentuknya sebuah interval berarti ini masuk S-nya itu berarti sebuah interval.
sekarang di kasus 3, seandainya S itu terbatas di atas namun tidak terbatas di bawah, artinya jika terbatas di atas himpunannya tidak kosong, maka memiliki supremum. Menurut, jangan Menurut lupa. Alasan punya supremum jangan lupa. Menurut apa? Ibu, menurut sifat kelengkapan aksioma kelengkapan R di 2.3.0. Nah, berarti kita bisa misalkan B ini sebagai supremum S. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa S-nya ini subset dari minus tak hingga sampai B tertutup. Nah, sekarang kita ingin tunjukkan seperti tadi, namun karena ada yang tak terbatas, maka kita cuma punya 2 yang harus dibuktikan, yaitu S sama dengan interval terbuka minus tak hingga sampai B, dan S sama dengan interval terbuka di minus tak hingga dan tertutup di B. Pertama kita tunjukkan dulu bahwa interval terbuka minus tak hingga sampai B ini subset dari S. Caranya seperti yang tadi, ambil sembarang Z di antara minus tak hingga koma B. Kita ingin tunjukkan bahwa Z ini elemen dari S ini. Artinya, kalau semisal kita ambil sembarang Z di minus tak hingga koma B, maka kita Di interval. iya. Artinya kalau semisal kita ambil sembarang Z di interval terbuka minus tak hingga koma B, maka kita punya Z di antara min tak hingga dan B. Ini berarti Z-nya bukan batas atas dari S dan Z-nya bukan batas atas dari bukan batas bawah dari S. Z bukan batas atas dari S, artinya ada satu anggota, sebut saja Y, sedemikian sehingga nilai Y ini lebih besar dari Z. Dan Z bukan batas bawah dari S, artinya ada satu anggota, sebut saja X, nilainya lebih kecil dari Z. Nah, jadi kita punya X kurang dari Z kurang dari Y. Berarti Z-nya ini elemen dari interval X, Y. Interval buka apa tutup? Interval buka, Bu. Interval buka X, Y. Next. Dari premis kita tahu bahwa kalau X kurang dari Y, maka berlaku interval X kurang dari Y, maka berlaku interval tertutup X, Y subset dari S. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau karena kita tadi sudah punya Z-nya ini elemen dari interval buka X, Y, maka kita bisa tahu Z ini subset dari S dan elemen dari interval buka interval tutup, interval tertutup X, Y. di mana interval tertutup tersebut elemen dari S dan subset dari S. Karena kita misalkan Z adalah karena tadi kita misalkan Z ini adalah sembarang nilai dari sembarang nilai di min tak hingga di interval min tak hingga koma B, dan kita sudah menunjukkan bahwa Z ini elemen dari S, maka terbukti bahwa interval terbuka min tak hingga koma B ini subset dari S.
Langkah selanjutnya seperti sebelumnya, yaitu tinjau titik ujung, apakah titik ujung ini masuk ke dalam sebuah interval atau tidak. Yang kita bisa tinjau di sini hanya yang B saja, karena kalau minus tahingga itu bukan sebuah bilangan. Kalau B-nya itu kalau B-nya itu bukan elemen dari S, maka S sama dengan interval terbuka min tahingga, B. Dan kalau B-nya ini elemen dari S, maka S-nya itu interval terbuka di min tahingga dan tertutup di B. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa S-nya ini adalah sebuah interval. Nah sekarang kasus 4, caranya seperti kasus 3, ada yang ingin mau nyoba dari teman-teman? Ditunjuk aja salah satu temannya. Ditunjuk aja ya. Coba Salik. Salik nggak ada respon ya Salik. Yang lain? Yang lain ada yang bisa kira-kira? Caranya seperti pembuktian dari kasus 3 tadi, tapi bedanya ini himpunan S-nya terbatas di bawah, tetapi tidak terbatas di atas. Ada yang bisa? Mungkin bisa dilihatin kasus 3, cuman mereka bacanya versi 4. Boleh. Ada yang bisa? Bedanya hanya kalau di kasus 4 itu himpunan S-nya itu tidak terbatas di bawah, tetapi tidak terbatas di atas. Akan dibuktikan S interval terbuka A, tahingga. Iya, kemudian Atau S interval terbuka A, tertutup tahingga. ini kebalik ini notasinya ya. Kelompok 7. Seharusnya yang bukanya di mana itu? Di samping tahingga itu kan nggak boleh interval tutup. Ya harusnya interval tertutupnya di yang A itu, yang di kiri Bu, yang interval terbukanya di kanan. Nggak ada ataunya kan cuma satu. Notasinya itu salah, posisi tutupnya itu salah. Iya Bu, notasi tutupnya Bu, tutup intervalnya salah. Ya seharusnya di sampingnya A. Iya. Tadi siapa tuh yang jawab? Asmi, ayo lanjut. Nah, Asmi kenapa itu infimumnya ada, Asmi? Karena terbatas di bawah S-nya. Iya, yang menjamin apa? Kalau S itu terbatas di bawah dan tak kosong, maka menurut apa dia pasti punya infimum?
aksioma 2.3.6. Iya. Oke, kemudian apalagi itu yang harus dilakukan Asmi? Berarti akan ditunjukkan interval terbuka A sampai ta hingga itu subset dari S. Caranya? Caranya berarti ambil sembarang Z elemen dari interval terbuka A, A sampai ta hingga. Dan akan ditunjukkan si Z itu elemen dari S. Oke. Coba dipancing temennya Riam. Iya. Habis itu apa lagi? Apa artinya Z ada di interval itu? Berarti artinya Z itu berada di antara Z itu lebih besar dari A dan Z kurang dari ta hingga. Iya. Berarti Z bukan batas atas dan bukan batas bawah dari S. Oke. Oh ya, bukan batas atas. Berarti ada suatu elemen yang dimana merupakan batas atas dan batas bawah dari Z, dari si interval tersebut. Kurang tepat. Kalau Z bukan batas atas dulu artinya apa? Kalau Z bukan batas atas dari S artinya apa? Berarti ada elemen misalkan Y yang dimana Y-nya ada di mana? Ada di S juga kan? Y-nya ada di S. Dengan? Dengan Y lebih besar dari Z. Oke. Kemudian kalau Z-nya bukan batas bawah artinya? Ada elemen X, sedemikian ada elemen X di S yang X-nya lebih kecil dari Z. Oke. Lanjut. Lanjut, berdasarkan premis, gimana? Ke halaman sebelumnya dulu kali, kan tadi punya apa? Y kecil dari X. Tadi punya Y besar dari Z dan Z kecil dari X. Maka kita punya apa, Asmi? Berarti kita punya Z-nya lebih besar dari X dan Z kurang dari Y. Maka X-nya kurang dari Y. Oke, kemudian karena X kurang dari Y, next halaman berikutnya. Karena X kurang dari Y, coba tunjukin premisnya isinya apa. Maka menurut premis tersebut jadinya apa? Maka menurut premis berarti interval tertutup X, Y merupakan subset dari S. Akibatnya? Akibatnya Z itu merupakan elemen dari interval tertutup X, Y. Dan karena interval tertutup X, Y itu subset dari S, maka interval terbuka A, B subset dari S. loncat itu. Kan tadi Z-nya elemen interval tertutup X, Y, dan interval tertutup X, Y itu subset dari S. Apa yang bisa disimpulkan dulu? Z-nya elemen dari S. Kemudian, tadi Z itu diambil apa di awal, di halaman sebelumnya? Z itu tadi elemen dari interval terbuka A, ta hingga. Kemudian akibatnya? Akibatnya berarti interval ta hingga A, ta hingga subset dari S.
Interval terbuka A, tak hingga ya. Akibatnya apa? Interval terbuka A, tak hingga subset dari S. Oke, kemudian Berarti kemudian kita identifikasi ujungnya. identifikasi ujung interval yang termasuk pada S. Apa aja itu kasusnya? Yang pertama berarti jika A elemen S, maka S merupakan interval terbuka A, tak hingga. Itu kalau A-nya ada di S atau A-nya tidak ada di S, kalau dia jadi interval buka. A tidak ada di S. Oke, kemudian Berarti yang kedua, jika A ada A elemen S, maka S sama dengan interval tertutup A, interval terbuka tak hingga. interval tertutup A, tak hingga. Berarti S merupakan suatu interval. Oke. Dilanjutkan. Terima kasih Asmi. Nextnya ini Jangan ke halaman ini, disimpulkan dulu hasil teoremanya. Hasil pembuktiannya. dari 4 pembuktian tadi, dari 4 kasus tadi kita bisa simpulkan bahwa S ini merupakan suatu interval dan kalau untuk setiap X, Y elemen S dan X kurang dari Y, maka berlaku interval tertutup X, Y itu subset S dan S-nya itu merupakan suatu interval. Next. Next-nya ini akan membahas mengenai interval bersarang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Azriel. Kepadanya, silakan. Oke, baik, Rian, terima kasih atas pemaparan materinya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang interval bersarang. Definisi interval bersarang. Suatu barisan interval I dikatakan bersarang jika berlaku lantai inklusi I1 memuat I2, I2 memuat I3, seterusnya hingga IN memuat IN plus 1, di mana indeks yang lebih kecil selalu memuat indeks yang lebih besar. Termuat. Oh iya, sorry. Memuat, iya, benar. memuat. Next. Nah, di sini ada definisi D2.5.2 menyatakan bahwa jika IN merupakan suatu barisan interval bersarang dari Itu tutup bukannya AN. teorema ya? Bukan definisi ya? Oh iya, Bu. Tapi di buku, ya, nanti saya ganti teorema. Teorema 2.5.2. Ya, di sini disebutkan jika IN merupakan suatu barisan interval bersarang dari tutup AN sampai BN yang tertutup dan terbatas. Next. Maka terdapat suatu bilangan C elemen R sehingga C-nya itu menjadi common point atau titik yang satu untuk setiap N elemen N. Kira-kira ada yang tahu premisnya buat yang ini? Izin menjawab. Ya. Premisnya itu kita misalkan bahwa IN merupakan barisan interval bersarang ANBN di mana interval tersebut tertutup dan premisnya IN merupakan barisan interval bersarang dari ANBN yang tertutup dan terbatas dengan N anggota bilangan asli. Terus tujuannya itu akan dibuktikan terdapat si anggota bilangan real sehingga si anggota dari IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Ya, betul jawabannya. Terima kasih, Septi. Nah, premisnya di sini tuh kita misalkan, itu kurang misalkan. Misalkan IN, AN, interval bersarang ANB tutup BN. Yang Interval tertutup
Ya, Dari interval AN sampai tertutup BN. AN sampai BN yang tertutup dan terbatas. Next, maka akan dibuktikan terdapat ada si elemen R sedemikian sehingga sisinya itu terkandung dalam interval tutup AN BN. Nah, karena di premis kita misalkan si I merupakan barisan interval, maksudnya I merupakan barisan interval bersarang, maka si interval N itu termuat dalam I1, yang mana pasti indeks yang lebih besar selalu termuat di indeks yang lebih kecil. Di sini kan N-nya lebih dari 1. Nah, N termuat dalam I1 di sini sehingga si AN-nya itu kurang dari sama dengan B1. Untuk setiap N. Ya, untuk setiap N. Ini berarti himpunan AN terbatas di atas oleh si B1 dan berdasarkan sifat kelengkapan R, di mana sebuah himpunan tak kosong yang terbatas di atas, maka supremumnya si ada. Nah, kita misalkan si-nya itu supremum dari himpunan si AN, maka si AN pasti kurang dari sama dengan si-nya itu sendiri kan tadi si supremum dari AN untuk setiap N bilangan asli. Nah, karena kita ingin menunjukkan bahwa sisinya itu terkandung dalam AN BN, maka kita harus menunjukkan bahwa sisinya itu termuat di tengah-tengahnya, kayak di kurang dari C-nya lebih besar daripada AN dan C-nya itu kurang dari BN. Next. Nah, kok mundur jauh banget itu? Mundur sedikit, itu jauh banget. Itu udah solution. Nah ya, karena kita telah menunjukkan bahwa si-nya itu lebih besar daripada si AN, kita tinggal menunjukkan bahwa si-nya itu kurang dari BN. Next. Nah, untuk membuktikannya, kita ambil sembarang N elemen N. Nah, jika kita bisa menunjukkan bahwa si BN itu sebagai batas bagi AK, AK ini sebenarnya sama kayak AN, tapi agar menghindari kerancuan kita pakai K, sebenarnya sama aja. Itu harusnya untuk setiap K elemen N. Maka jika kita bisa menunjukkan si AK-nya BN sebagai batas atas bagi AK, maka sisinya itu akan lebih kecil sama dengan si BN untuk setiap N elemen N. Nah, sisinya itu akan menjadi si supremum. Next. Nah, ada dua kasus untuk untuk membuktikan bahwa si BN itu lebih besar daripada si C-nya. Yang pertama, jika indeks N lebih kecil daripada indeks K, maka si AK jelas lebih kecil daripada BK sama dengan BK, dan si BK-nya sendiri itu lebih kecil sama dengan si BN. Karena aturan si interval bersarang itu, kalau misalnya IN, N-nya lebih kecil daripada K, si interval IN termuat di interval K. Nah, maka dari itu si BN menjadi batas atas bagi si AK. Kasus kedua itu ada jika N lebih besar dari indeks N lebih besar dari K, maka si AK akan lebih kecil dari sama dengan AN. Nah, si AN-nya itu sendiri bakal lebih kecil daripada BN. Karena si interval N-nya itu memuat interval K. Jadi si BN-nya itu menjadi batas atas bagi si AK. Next. Karena kita telah membuktikan bahwa si BN lebih besar sama dengan si A, si dan C-nya itu lebih besar, C-nya itu lebih besar daripada si AN, maka ada loh si bilangannya itu sisi yang mana itu supremum dari si AN, maka si AN-nya itu menjadi termuat di dalam interval AN dan BN, yang mana si C-nya itu menjadi common point atau titik yang satu buat interval CN, atau interval bersarang itu memiliki common point atau common point-nya tidak kosong. Sorry, bentar. Ini loncat, kayaknya kesimpulannya kenapa jadinya si BN itu besar sama dengan C, itu belum disimpulkan. Oh. Kan kamu baru punya BN itu batas atas dari himpunan AK untuk kedua kasus tersebut, bahwa BN adalah batas atas dari himpunan AK. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa bisa disimpulkan bahwa sisi itu besar sama dengan BN? Kecil sama dengan BN?
mungkin karena dari si indeksnya itu, Bu. Kan kalau misalnya yang dua kasus itu kan kita udah membuktikan bahwa si BN menjadi batas atas bagi si AK. Nah, jadi Iya. Ya, si kemudian BN-nya itu ya karena sifat kelengkapan N kalau misalnya sifat kelengkapan R kalau misalnya suatu barisan. enggak, tadi kan supremum itu sudah ada. Kamu tinggal dari BN batas atas itu, kenapa bisa disimpulkan bahwa si BN itu bersama dengan sisi? Dasarnya apa? Sebelum loncat ke kesimpulan bahwa sisi itu elemen IN. Kan dari kedua kasus, jika N kurang dari sama dengan K dan N besar dari K, diperoleh bahwa si BN itu adalah batas atas dari himpunan AK. Kemudian kenapa bisa disimpulkan bahwa si BN itu bersama dengan si? Baik lagi tadi si itu apa? Terus BN adalah batas atas, apa hubungan? Tadi si itu apa? Si itu supremum dari si AN, Bu. Himpunan AN. Iya. Si adalah supremum dari himpunan AN. BN adalah batas atas dari himpunan. AN. Ditulis AN juga boleh kan ya? Iya, tapi supaya enggak rancu gitu. Iya. Tujuan saya bukan ke sana arahnya. Iya, iya. Terus apa hubungannya yang satu supremum, yang satu batas atas? Kan himpunan AN itu saya sebut namanya A. Sisi adalah supremum A dan BN adalah batas atas dari A. Apa hubungan si dengan BN dan dasarnya apa? Coba ditulis di annotation dulu, coba diketahui si itu si sama dengan supremum A gitu. Himpunan AN itu saya notasikan dengan A. Coba ditulis si sama dengan sub A. Sub A aja nulisnya. Oke, kemudian BN sama dengan batas atas, ada B titik A, BA aja nulis batas atas A. BN batas atas A. Batas atas itu BA aja nulisnya. B titik A. BN sama dengan batas atas A. Oke, apa hubungan si dengan BN? Dan dasarnya apa? Dasar jawaban kamu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Yang lain boleh kalau ada yang bisa bantu jawab. Supremum itu definisinya apa? Ini siapa Rizky yang presentasi ya? Apa supremum itu definisinya Rizky? Itu bilangan terbesar ya yang atas, Bu. Hah? Bilang terbesar yang atas gimana maksudnya? Itu batas atas paling kecil, Bu. Batas atas paling kecil. Batas atas paling kecil. Ya. Kalau BN itu adalah sembarang batas atas dari A, jadinya apa hubungan BN dengan C? Infimum dari BN. Balik lagi ke definisi supremum, apa? Batas atas paling kecil. Ya, kalau ada batas atas yang lain, jadinya gimana? Sisinya bukan supremum dari A. Enggak nyambung ceritanya. Apa maksud dia paling kecil itu apa? Definisi paling kecil. Maka si-nya lebih kecil sama dengan dari BN. Iya.
Karena dia batas atas terkecil, maka kalau ada batas atas yang lain, ya batas atas yang lain itu nilainya akan lebih besar sama dengan sisi itu. Karena si BN itu adalah batas atas dari A, maka si BN itu besar sama dengan sisi. Nah, itu yang kurang kamu simpulkan. Coba diulang lagi. Kamu ulang menjelaskan ke temannya. Jadi karena si A itu lebih kecil daripada sisi, dan Enggak, karena BN adalah batas atas, dari situ kamu, dan sisi adalah itu, terus, karena si apa? BN adalah batas atas dari sisi, maka Hah? Bukan batas atas dari si dia, batas atas dari apa? oh ya, si BN lebih batas atas dari A, N, Dan si si-nya adalah supremum dari A. maka berdasarkan definisi berapa itu tentang definisi supremum? Maka berdasarkan aksioma kelengkapan R, Bukan, enggak ada hubungannya dengan aksioma kelengkapan, hubungannya dengan definisi supremum. Aksioma kelengkapan itu tentang eksistensi infimum dan supremum. Kamu sekarang sudah punya. Kamu sekarang tinggal menghubungkan konsep batas atas dengan supremum. Nah, ya itu yang dipakai adalah definisi supremum. Coba diulang lagi sebelum kata jadi itu apa itu tahapan yang missing, diulang lagi menjelaskannya. Kamu tinggal memparafrase yang sudah saya bilang saja sebenarnya. Jangan kelamaan atau anggota kelompok lainnya dibantu biar cepat. Tinggal ngulang yang saya bilang saja sebenarnya. Ini Rizky ada kendala sinyal atau gimana? Kenapa lama banget ini? Ya Bu, mungkin karena si supremum A-nya itu dan BN si BN menjadi batas atas dari
AN. Maka menurut teorema yang 2.3.2, si lebih besar sama dengan si BN-nya itu, Bu. 232 itu teorema pada definisi, ini kebolak-balik nih, mana teorema, mana definisi, jangan Oh dibolak-balik. ya, maaf, definisi, Bu. Definisi itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Iya, Bu. Tapi kalau sesuatu yang perlu dibuktikan itu dia adalah sifat-sifat, bisa teorema, lemma, akibat, aksioma, dan seterusnya. Coba diulang lagi. Karena si-nya tadi supremum dari si A dan BN batas atas BN batas atas A, maka menurut teorema definisi 2.3.2, si-nya itu kurang dari sama dengan si BN. Jadi diperoleh apa? Sisi itu berada di antara apa? Sisi berada di antara AN dan BN, Bu. Berarti dia ada di unsur apa? Di unsur IN. I berapa? IN. Interval Oke. IN. Jadi kesimpulannya? Kesimpulan terdapat terdapat sisi yang mana itu supremum itu berada termuat di AN, termuat di IN, termuat di Di IN. interval AN dan BN gitu. Untuk setiap N. Untuk setiap N. Jadi si-nya itu merupakan common point dari interval IN, Bu. Oke, lanjut ke yang berikutnya, sifatnya. Oh ya, selanjutnya ada teorema 2.5.3. Ini merupakan kasus-kasus dari teorema sebelumnya. Jika interval I, interval tertutup dari AN sampai BN, dengan N elemen dari N adalah barisan tertutup bersarang, terbatas pada sebuah jarak, sedemikian sehingga BN kurang dari AN dari IN yang memenuhi. Bisa next. Infimum dari jarak BN min N, untuk N-nya tuh elemen dari N sama dengan 0, maka bilangan si termuat di IN. Untuk semua N, elemen N adalah tunggal. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu premisnya nggak? Gimana teman-teman? Tunjuk aja temannya kalau nggak ada yang inisiatif. Mungkin Asmi. Ya, tadi Asmi udah, jangan Asmi lagi. Ahmad Salik mungkin. Izin mencoba, Aji. Oh, oke. Ini. Misalkan IN sama dengan himpunan tertutup dari AN, BN. Untuk N elemen N adalah barisan tertutup bersarang terbatas pada sebuah jarak sedemikian sehingga BN dikurang AN dari IN, sedemikian sehingga BN dikurang AN dari IN. Terus akan dibuktikan kalau si premis tadi itu memenuhi infimum dari BN min AN untuk N elemen N sama dengan 0, kemudian akan dibuktikan bilangan Z termuat di IN untuk setiap N, elemen N adalah tunggal. Oke, balik lagi ke teorema itu kurang tepat, itu nulis teoremanya. Itu seharusnya terbatas sedemikian sehingga jarak, itu kebalik kamu, itu bukan terbatas pada sebuah jarak. Oh, oke. Harusnya misal jika IN adalah barisan interval tertutup
tertutup terbatas bersarang atau interval bersarang tertutup terbatas. Sedemikian sehingga jarak BN kurang AN memenuhi gitu. Atau sedemikian sehingga panjang BN kurang AN memenuhi. Ya Bu, mungkin nanti bakal direview. Oke, mungkin bisa next. Jadi premisnya, misalkan IN adalah interval tertutup terbatas dari barisan AN sampai BN. Untuk N, elemen N adalah barisan tertutup bersarang. Barisan interval tertutup bersarang. Barisan interval tertutup bersarang, sedemikian sehingga jarak BN min AN memenuhi infimum dari BN min AN sama dengan 0. Sedemikian sehingga BN min AN aja. Kalau jarak itu berarti jarak BN dan AN kalau pakai kata jarak. Sedemikian sehingga jarak dari IN memenuhi infimum BN min AN sama dengan 0. Kalau ngomongin IN berarti panjang interval IN. Beda loh. Kalau ngomongin jarak berarti jarak BN dan AN, tapi kalau mau ngomongin panjang berarti panjang interval IN. Jadi sedemikian sehingga jarak dari panjang IN memenuhi Jarak dari BN ke AN atau panjang interval dari IN yaitu BN kurang AN. Sedemikian sehingga panjang dari interval IN adalah BN min AN memenuhi infimum BN min AN sama dengan 0. Akan dibuktikan bilangan Si termuat di interval IN. Kurang kata yang bilangan Si yang termuat di IN itu kan sudah dibuktikan sebelumnya. Kalau nggak ada kata yangnya seakan-akan ini perlu dibuktikan lagi kalau dia termuat. Padahal kan dia termuatnya sudah dibuktikan. Jadi tambahkan kata yang bilangan Si yang termuat. Akan dibuktikan bilangan Si yang termuat di interval IN untuk semua N, elemen N adalah tunggal. Next. Jadi pembuktiannya berdasarkan teorema Dulce-Climatic 2, himpunan BN dengan N elemen N terbatas di bawah, sehingga dapat dimisalkan eta adalah infimum dari BN, sehingga AN kurang dari sama dengan eta untuk setiap N elemen N, maka Si kurang dari sama dengan eta. Lalu akan ditunjukkan Si sama dengan eta. Lalu ambil sebarang X elemen IN jika dan hanya jika X lebih besar dari sama dengan Si dan X kurang dari sama dengan... Sorry, itu berdasarkan teorema 252, himpunan BN terbatas di bawah, emang itu disebabkan oleh teorema 252? Mungkin ini ya Bu, apa sih? Sama gitu kayak penyelesaiannya gitu. Argumentasi pembuktian ya, pada pembuktian. Iya, sama gitu. Ya, tapi sebenarnya saya ini minta detail ini kenapa himpunan BN itu terbatas di bawah. Detailnya gimana? Coba liatin aja bukti yang tadi itu, tapi kamu sekarang jelasin untuk kasus BN. Kenapa dia terbatas di bawah? Liatin bukti yang teorema 252 tadi. Jika dari baris ketiga itu yang kamu perlu jelaskan. Tapi kan sekarang kasusnya eta kan? Iya. Bentar, Bu. Karena interval IN merupakan barisan bersarang, maka IN termuat di I1. Ini berarti ada himpunan
BN yang terbatas di bawah. Coba itu kan kalau di sini kan karena IN subset I1 untuk setiap N elemen N, maka AN kurang dari sama dengan B1. Sekarang kasusnya kamu kan mau menunjukkan bahwa si BN-nya terbatas, berarti kondisinya apa aja itu untuk menyimpulkan bahwa si himpunan BN itu terbatas di bawah. Coba Kalau dikasih BN, ini deh, untuk ilustrasi coba digambarkan apa tuh namanya? Digambarkan garis bilangannya, ya, ilustrasinya. Mungkin taruhnya di layar yang abu-abu aja biar nggak nampak nanti ketika pindah halaman. Atau di paling atas lah naruhnya, jangan di tempat yang ada pembuktian. jadi ada interval batas kirinya tuh A1, batas kanannya B1, terus ada AN. AN itu ke arah kanan gitu, dan BN ke arah enggak, yang itu BN ya. Yang di tengah sebelah kiri, di tengah sebelah kiri itu ada AN, terus tengah sebelah kanannya itu ada BN. Oke, dari sana kamu punya apa tuh? BN itu besar sama dengan apa itu yang pasti? Si bukan, Bu? Enggak, coba di baris ketiga pembuktian kan kamu punya AN kurang dari B1 untuk kasus untuk membuktikan sisi. Sekarang untuk kasus eta kan kamu mau buktikan bahwa himpunan BN itu terbatas di bawah. Berarti BN itu apa batas bawahnya kira-kira? Eta Kan bukan. kalau himpunan AN batas bawahnya adalah batas atasnya adalah B1. Kalau himpunan BN batas bawahnya apa? AN. Enggak dong. Eta. Coba untuk kebayang, coba kamu dikasih 3 interval deh. Coba itu ada 1, A2 sampai A3 deh, biar kebayang. Yang pasti B1 itu lebih besar dari apa? B1 lebih besar dari BN. Kemudian BN besar dari apa? Coba ditulis di bawah. BN lebih besar dari A1. Ya. Coba ditulis B1 besar dari BN. Kemudian BN besar dari A1. BN besar dari AN dulu kan? Oh iya, AN lebih besar dari 1. Jadi kesimpulannya BN itu besar dari apa? BN lebih besar dari AN. BN besar dari AN itu tuh kasus R saja, tapi kalau untuk semua N, BN itu besar dari apa? A1. Iya. Coba ditulis BN besar dari A1 untuk setiap N. Oke, karena BN besar dari A1 untuk setiap N, maka menurut apa itu si A1 itu apa namanya? Maka menurut titik-titik si A1 itu adalah titik-titik. Maka menurut infimum ya, Bu? Kan belum ngomongin infimum. Apa artinya BN besar dari A1 untuk setiap N? Oh, BN batas atas. Kan N-nya gerak. Yang fix A1 atau BN? Yang BN besar dari A1 untuk setiap N. Yang bergerak apa itu? Si B-nya apa si A? A-nya, Bu. Hah? BN besar dari A1 untuk setiap N. BN lebih besar dari baris terakhir kan kamu punya BN besar dari A1 untuk setiap N. Yang gerak apa itu? N apa si B-nya yang gerak apa A-nya yang gerak?
Gimana, Bu? Mohon maaf. Baris terakhir kan kamu punya BN besar dari A1 untuk setiap N. Itu yang bergerak B-nya, yang jalan B-nya apa A-nya? A-nya, Bu. Kok A-nya yang jalan, orang itu cuma A1 doang? Oh, berarti BN. Coba apa artinya BN besar dari A1 untuk setiap N? Coba diuraikan lagi. Coba jalankan N-nya, jadinya apa? Jadi ada A1, Coba yang nulis, coba sambil nulis di bawahnya. BN besar dari A1 artinya apa itu ke bawah? Kan N-nya jalan, coba digerakin N-nya, jadinya apa? jadi ada A1, A2, Kok ada A1, A2, orang yang gerak N kok? oh jadi ada B1, B2. Iya, gimana notasinya kamu kasih tahu temennya? Gimana ya? Ini yang nulis kamu apa temennya? Teman saya, Bu. Hah? Teman saya. Ya, BN besar dari A1 untuk setiap N. Coba jalanin N-nya, jadinya apa? Masukin N-nya 1, N2, N3, dan seterusnya. Kamu punya Jadi apa? ada B1 lebih besar dari B2. Apa B1 besar dari B2? Orang kamu punyanya BN besar dari A1 kok. Coba untuk kebayang garis bilangannya coba dibikin lagi. Tadi kan itu cuma ada A1, AN, BN, B1. Coba dimasukin paling tidak ada 3 interval, coba ditambahkan. Kamu naruhnya di samping proof aja biar panjang. Jangan di pinggir itu. Di samping proof yang paling atas. Di layar paling atas. Oke, kamu punya apa itu? Bandingkan hubungan B1, B2, B3 dengan A3, A2, A1, coba. Jadi B1 lebih besar dari A1, B2 lebih besar dari A2, B3 lebih besar dari A3. Iya, tapi kan tadi mau menunjukkan bahwa si B itu terbatas di bawah. Kalau kamu menjelaskan kayak gitu, nggak masuk ke definisi batas bawah. Oh, Coba tadi deh. Tadi apa B1 besar dari B2? Tapi kan belum punya itu. B1 besar dari BN. Berarti B1 besar dari B2, B3, dan seterusnya. Terus sampai BN. BN besar dari A1. Berarti kan BN besar dari AN untuk setiap. N. Ini kan kamu punya BN besar dari A1. Coba kamu lihat. BN besar dari A1. Berarti B1, coba perhatikan itu hubungan B1 dengan A1 mana yang lebih besar? B1. Itu BN besar dari AN itu udah pasti. Itu kan ke BN-nya adalah interval. Dihapus saja. Sekarang N-nya dimasukin yang baris terakhir yang nulis. Coba N-nya masukin 1. Jadinya apa itu? B1 kurang dari. Dan kalau B2? B2 lebih besar dari A2. B2 lebih besar dari? A1. B3? Bisa ya. Terusnya sampai BN? Titik-titik BN jadinya apa? Lebih besar dari A1. Oke, apa artinya BN besar dari A1 untuk setiap N itu? Menurut coba deh buku Bartelnya kamu buka. Jadi A1 batas bawah bukan, Bu? Batas bawah dari apa? Dari interval. Kok dari interval? Enggak, Dari ini, dari BN. BN batas bawah itu ngomongin himpunan dari himpunan apa? BN suatu unsur atau himpunan BN? Himpunan BN. Ya, dia itu batas bawah itu dasarnya apa? Kamu definisikah, teorema kah? Teorema ya, Bu? Saya tahu. Bentar.
Kalau kamu punya BN besar dari A1 untuk setiap N, kamu simpulkan bahwa A1 itu adalah batas bawah dari himpunan BN, itu dasarnya apa? Ini menurut definisi 2.3.2 bukan? 232 tuh bilang supremum, ini belum ada hubungan dengan supremum dan infimum. Baru ngomongin batas atas dan batas bawah. Coba kamu tadi balik ke halaman pertama tentang di landasan teorinya, isinya apa coba? Oke. Definisi berapa itu? 2.3.1. Itu kamu punya di bagian yang mana itu? Baris 1, 2, 3, 4, 5? Di 1, 2, 3, 4. Di barisan 5 ya, Bu? Oke, kamu apa itu? Di kasus ini W-nya kamu apa, S kamu apa? S-nya itu BN, W-nya itu A. Apa? S-nya adalah BN, W-nya apa? A. A apa A1? Oh ya, 1. Oke, coba kamu jelaskan kenapa diulang lagi. Kenapa si A1 itu adalah batas atas dari himpunan BN? Coba diulang menjelaskannya. Menurut definisi 2.3.1, Bu. Jangan pindah halaman dulu, masih di definisi 231. Oke. Kan di samping kanan kamu punya apa itu? BN bisa sama dengan A1 untuk setiap N. Maka menurut definisi 231 kamu punya apa? Dijelaskan. Karena Terdapat A sehingga BN itu lebih A besar. apa A1? A1. Coba. Terdapat A sehingga A BN, apa A1? terdapat A1 sehingga BN lebih besar dari A1. Untuk setiap? Untuk setiap N, elemen N-nya bilangan apa? asli. Maka? Titik A1 disebut batas bawah bagi BN. Bagi himpunan apa? Coba himpunan BN-nya apa? Coba ditulis tuh yang nulis di annotation. Yes. Coba sebut saja namanya B. B itu apa himpunannya? B adalah himpunan yang isinya BN. Apa itu notasinya? B kapital. Himpunan yang isinya BN. N-nya bilangan asli. Gimana notasinya? Coba kamu instruksikan temennya apa notasinya? Seharusnya tanpa instruksi pun seharusnya sudah tahu. Sama dengan kurung kurawal dengan N elemen. Kalau dalam kurung kurawal nggak ada untuk setiap lagi. Oke, kamu ulang lagi jelasin. Karena A1 kecil dari BN setiap N, maka menurut definisi 231 kamu punya apa? Karena A1 lebih besar dari BN, maka Lebih kecil. iya lebih kecil dari BN,
Maka gimana Bu? Untuk setiapnya jangan lupa. Coba sesuaikan dengan isi definisi. Coba coba di definisi BN kamu itu apa itu? B-nya apa, BN itu apa? Coba pakai BN-nya spidol S. biru. Coba pakai spidol biru, B itu di bawahnya B itu apa notasinya di definisi? Spidol selain kuning. Terserah mau warna apa, pokoknya selain kuning. Di bawah B-nya itu B sama dengan S. Kemudian BN itu apa? S kapital. Oh, enggak Bu. Jadi elemennya tuh Coba di definisi kan kamu punya S kapital. Di kamu punya apa sekarang? Di punya kamu. punya S kapital IN. itu ekuivalen dengan apa? IN bukan Bu? Yang mau diceritakan punya batas atas itu IN apa sih himpunan BN? Himpunan BN. Berarti S-nya apa? S-nya itu BN. BN atau B kapital? B kapital. Oh, semestanya. Iya, B kapital. Sama dengan Langsung aja biar nggak kepanjangan, kamu di bawah B itu kamu tulis sama dengan tapi ke bawah nulisnya tanda sama dengan tapi vertikal. Atau digaris lah, digaris B itu digaris terus itu adalah S. S kapital. S kecilnya apa? S kecilnya itu BN, Bu. Ya, S kecilnya BN. Annotation, ayo cepat yang annotation. Udah jam 9:10. Di bawah BN itu kamu garis itu adalah S kecil. Coba S kecil itu dikasih ekor biar beda sama huruf S besar. Itu cuma ukuran fontnya aja yang beda. Biasanya di atas ngasih ekornya biasanya ketika kita SD. Itu S cantik kayak gitu tuh. Dari kiri ngasih ekornya biasanya. Ketika belajar tulisan tegak bersambung gimana waktu SD. Kemudian si W kamu apa? W-nya itu A1. Coba di samping A1 itu kamu tulis W. Yang ada A1, A1-nya terserah kamu garis di atas atau garis di bawah itu adalah W. Oke, coba diulang menjelaskan. Sesuai gimana Bu dari sesuai definisi? Ya kamu sambungkan cerita yang annotation itu dengan isi definisi. Oh, jadi terdapat A1 sehingga BN lebih dari A1, maka titik A1 BN-nya untuk setiap, jangan lupa kata untuk setiap. Kalau nggak ada untuk setiap, dia nggak kita tidak bisa BN. mendefinisikan batas atas, batas bawah. BN untuk setiap N, elemen N. Ulang lagi lah dari awal. Langsung aja, karena A1 kecil dari BN untuk setiap N, maka langsung kayak gitu, jangan pakai terdapat lagi. Karena A1 lebih besar dari... Lebih kecil. Karena A1 lebih kecil dari BN. Untuk setiapnya jangan lupa, diulang lagi. Karena A1 lebih kecil dari BN untuk setiap N elemen N, Bu. Maka titik A1 disebut batas bawah bagi BN. Dasarnya apa? Dari definisi ini, Bu. Iya, makanya dijelaskan dasarnya itu apa. Yang lengkap menjelaskannya.
untuk setiap berdasarkan definisi 2.3.1 ada W elemen R sehingga S lebih dari sama dengan W. Untuk setiap S elemen S, titik W-nya itu disebut baris bawah bagi S. Bagi himpunan S.